Zulkarnain ini siapa sih? Misterius. Ada yang bilang Alexander the Great, ada yang bilang sampai sekarang dirahasiakan. Nah kalau menurut kalau Ali Idrisi kan menafsirkan sesuai dengan keilmuan dia gitu ya. Dan kadang ya bisa kemudian nanti sesuai, bisa enggak, namanya juga manusia gitu saat. Kalau menurut dari tafsiran antum, Ali Idrisi itu Zulkarnain itu siapa dan bagaimana? Saya membaca beberapa buku yang terkait dengan Ya'juj Ma'juj dan Zulkarnain, karena pembahasan Ya'juj Ma'juj tidak terlepas dari sosok Zulkarnain. Di antara buku-buku itu ada pertama dari Qasasul Anbiya wal Mursalin, kisah para nabi dan rasul, Al-Bidayah wa Nihayah, dan beberapa buku termasuk karya Profesor Dr. Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Beliau dari seorang pakar arkeologi dan ilmu sejarah dari Arab Saudi yang belum melakukan penelitian, dan saya tertarik dengan apa yang ditemukan oleh beliau. Nah, terkait dengan Zulkarnain ini, itu kan kunyah, bukan nama asli, landian ya. Nah, Zulkarnain itu diambil dari dua kata, Zu dan Kornain. Zu artinya yang punya, Kornain dua tanduk. Nah, kenapa dikatakan demikian? Nah, setelah kita kaji bahwa ternyata Zulkarnain ini adalah pemimpin Mesir setelah Ramses di zaman Nabi Musa ini tenggelam. Fir'aun yang zaman Nabi Musa tenggelam. Nah, maka kepemimpinan Mesir ini beralih kepada dia. Nah, dia adalah orang yang beriman pada Allah lewat dakwah Nabi Musa AS, dan dia disebutkan di dalam Al-Quran menurut penelitian Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini, bahwa dialah orang yang laki-laki yang disebutkan dalam surat Al-Mu'min. Wa qala rajulul ladzi yaqtulu imanahu min ali fir'aun. Alaya. Berkatalah seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya, kenapa kalian membunuh orang yang mengatakan Tuhannya Allah? Kalau memang dia benar, maka itu adalah kebenaran yang harus diterima. Dan jika dia berdusta, maka kedustaannya akan mencelakakan dirinya sendiri. Intinya begitu. Nah, orang ini siapa? Laki-laki yang menyembunyikan keimanannya. Nah, dalam sejarah itu dia adalah Zulkarnain. Dia termasuk kerabat, kalau tidak salah keponakan dari Firaun, keponakan dari Ramses. Dan dia adalah ilmuwan, orang cerdas, pintar matematika, kimia, dan semua ilmuwan. Dan dia adalah arsitek dari negara Mesir, kerajaan Mesir di masa Ramses itu, sehingga Mesir bisa semegah itu. Arsiteknya adalah dia. Ini artinya dia memiliki posisi yang sangat penting untuk keberlangsungan kerajaan Firaun, yang artinya tidak mungkin Firaun akan melepaskan dan kehilangan dia. Nah, maka Zulkarnain inilah yang kemudian setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Firaun tenggelam, Allah angkat dia menjadi nabi dan rasul. Apa yang membuat para ulama mengatakan bahwa dia ini adalah nabi dan rasul kemudian yang Allah utus setelah Ramses tenggelam? Ada kalimat inna makannahu fil ard. Sesungguhnya kami telah menempatkan dia di muka bumi. Nah, kalimat itu menjadi alasan yang pertama bagi para ulama mengatakan dia ini nabi dan rasul. Yang kedua, dia diberikan kebenangan untuk menyiksa satu kaum dan menolong satu kaum. Ya. Dan Allah kuatkan dia dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, baik kekuatan dalam hal ilmu, kekuatan dalam hal fisik, dan kekuatan dalam hal manajemen pemerintahan dan manajemen perang. Buktinya sekelas Ya'juj Ma'juj bisa dihadapi. Nah, Zulkarnain ini nama aslinya adalah Amnihotep, atau dalam versi Hollywood itu Imhotep. Itu versi Hollywood ya. Nah, beliau setelah beriman berganti nama menjadi Akhnaton. Akhna artinya hamba, ton artinya Allah. Akhnaton itu hamba Allah. Berarti dalam bahasa Arab itu Abdullah. Bahasa Mesirnya saat itu adalah Akhnaton. Ya, nah, beliaulah ini kemudian setelah menjadi raja Mesir menggantikan Firaun Ramses II ini zaman Nabi Musa, beliau merubah Mesir yang paganisme menjadi bertauhid. Maka simbol-simbol pagan beliau singkirkan. Maka beliau buat kekuasaan yang bertauhid. Maka kebijakan-kebijakan yang bersifat syirik dan mempertuhankan manusia itu dirubah. Hal ini tentu membuat protes besar-besaran dari bangsa Mesir sendiri yang meyakini paganisme, apalagi mereka merupakan pendampingnya Ramses yang masih selamat, yang masih hidup, yang tidak ikut menjadi ditelan oleh azab Allah. Maka mereka membuat kekuatan untuk menentang Amnihotep atau Akhenaton. Sehingga dia terkusir ke wilayah baru. Ada yang menyebutkan wilayah itu Amunaptra. Nah, disitulah dia membuat istana baru yang murni bertauhid dan kekuasaan Mesir ada pada tangannya. Namun itu pun sama, beliau memiliki musuh yang tidak berhenti untuk menghancurkan Amnihotep ini. Maka dia mengembara, meninggalkan Mesir, berdakwah.
diutus Allah untuk menyuruh manusia dari mulai negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Nah, menariknya Profesor Hamdi Hamzah bin Abu Zaid ini mengatakan bahwa negeri matahari terbenam itu adalah Maldives. Kemudian negeri matahari terbit itu adalah Kiribati. Dan itu kalau ditarik garis lurus itu melintasi Indonesia. Kelewatan melintasi Asia, kita kelewatan. Jadi ada kemungkinan memang peradaban Islam sampai ke Indonesia di zaman Nabi Musa. Pertama dengan dikirimnya kapur barus untuk memumikan jasad pada Firaun oleh Ramses. Karena Ramses juga dia seorang dokter. Ya, dia merasa suka dengan Amenhotep Zulkarnain ini karena memang sama-sama pintar dan sama-sama memiliki kelebihan sains yang artinya saling membutuhkan. Nah, Indonesia ini sudah dikenal dengan kapur barusnya untuk memimikan Firaun jasadnya. Kemudian juga Zulkarnain dengan kemampuan teknologinya, bisa jadi malah ilmunya Ramses ini didapatkan dari pengajaran Zulkarnain ini. Ya, tapi dia kan keponakannya lebih muda daripada Ramses. Nah, dari sinilah peta perjalanan Islam sampai. Nah, kenapa diyakini dari sana? Karena diceritakan kesukaan dari Zulkarnain ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki keistimewaan dari sisi sains dan teknologi, dari sisi ilmu pengetahuan. Seperti negeri matahari terbenam. Itu merupakan wilayah-wilayah atol yang merupakan wilayah yang dulunya adalah pegunungan yang meletus sehingga membentuk pulau-pulau yang berbentuk lingkaran menunjukkan bekas dari gunung-gunung berapi. Di mana itu? Itu di Maldives. Sama dengan Kiribati. Kiribati di mana saja? Kiribati itu di ujung sebelah timur negeri. Kalau memang pas dia memang dari negeri matahari terbit itu dari sana, dia berada di tidak jauh dari New Zealand, di atas New Zealand agak ke ujung. Jauh juga ya perjalanan. Itu peradaban, maka disebutkan dari barat ke timur. Jadi barat ke timur. Nah, faktanya memang di Kiribati ataupun di Maldives mereka memahami sejarah-sejarah Islam dan ada keturunan-keturunan dari bangsa yang dibawa oleh Zulkarnain. Mereka mengenal peradaban Zulkarnain ini siapa, profilnya, sejarahnya. Sehingga ada kemungkinan besar dari peninggalan-peninggalan itulah diyakini ini adalah garis dakwahnya Zulkarnain yang kemudian naik ke Cina, dakwah ke Cina, kemudian ke Eropa juga. Nah, ketika di Cina, maksud saya di wilayah Kaukasus ya, dia bertemu dengan satu kaum yang hampir-hampir tidak bisa difahami perkataannya. Ini kemungkinan adalah bangsa Mandarin ya, yang bahasanya agak sedikit rumit ketimbang dengan Eropa dan sebagainya, Romawi. Nah, ada kemungkinan memang apa yang disampaikan oleh Al-Idrisi itu benar berdasarkan sejarahnya Zulkarnain, bahwa memang di wilayah itulah Ya'juj di tembok. Cuma tembok yang mana yang dimaksudkan ini ada banyak pendapat. Kalau Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Zaid mengatakan tembok Cina karena konstruksi pembangunannya mirip dengan piramida yang di Mesir. Kan arsiteknya Mesir ini adalah Zulkarnain. Ya. Nah, begitu pula dengan tembok Cina, konstruksinya dan sistem pembangunannya itu sama. Bahan-bahannya dan umurnya pun sama panjangnya. Ya 3.000 tahun ya kurang lebih. Bedanya panjang aja nih. Ini panjang ya, maksudnya dalam teknik pembuatannya dan juga bahan-bahannya itu sama. Dan dia bisa bertahan sampai hari ini kan? Bisa, dan umurnya ketika lihat dari struktur karbon yang dimilikinya itu hampir sama usianya dengan piramida. Hanya selisih berapa tahun saja gitu. Tidak lebih sampai 50 tahun kan. Nah, artinya bahwa kedua-duanya ini dikaitkan sebagai penemuan dari Zulkarnain. Nah, dan juga dikuatkannya, dia diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu, itu membuktikan bahwa dia mampu menghadapi Ya'juj Ma'juj yang digambarkan sebiadab dan sekejam itu, kanibalnya, makhluk kanibal.